Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat semuanya, dan Jumat Berkah atau Good Friday hari ini di hari Jumat tanggal 3 September 2021. Hari ini adalah pertemuan mudah-mudahan silaturahmi yang terbaik di weekend ini. Ketemu dengan Pak Fitra dan Ibu Evi, mewakili dari Direksi Telkomsat yang sudah kita coba pertemukan dan rencanakan dari komunikasi awal Pak Ahmad Setiawan dengan Pak Andi ya. Agenda hari ini yang memang saya sampaikan juga dengan Pak Fitra ya Pak. Jadi paling tidak ada 4 nih kalau agenda kita. Yang pertama silaturahmi PT BDS dengan PT Telkomsat. Yang kedua kita berusaha kolaborasi sinergi Pak untuk klien community base kita dari PT BDS yang berkantor di Kopo Bispark Commercial Estate Bandung untuk saling mensupport sinergi tentang khususnya akses satelit yang mengawali ya base court pada hari ini dengan Telkomsat, dan mungkin kedepannya akan ada grup-grup juga ya Telkom Pak yang IndiHome jaringan apa gitu ya, mungkin bisa sinergi paralel. Tapi kami memang masuk lewat Telkomsat dulu nih. Kalau bisa dipandu juga langsung ke mana, ada yang mengusulkan ke CSR Telkom juga bisa, karena ini ada tema-tema roadmap nasional sih Pak. Yang kedua, tentang satelit karena ada hubungannya dengan channeling TV Pendidikan Nasional Pak. Dalam platform PCDN kita dan program dengan pemerintah Kemdikbud, kami targetkan 20 September soft launching platform, dibuka Pak Rektor UPI, 20 Oktober dibuka Pak RK rencananya di Jawa Barat, karena kita mulai prototipe Jawa Barat sebelum ke nasional. Kemudian 2 Mei 2022 nanti akan dengan Pak Menteri. Gitu. Dan konteksnya kita sudah sedang menyiapkan mungkin 5-15% dengan seluruh guru di Jawa Barat. Alhamdulillah. Makanya dalam konteks kami dengan pendidikan ini memang semuanya berhubungan, ada kerjasamanya, community juga nanti ada komersialisasinya. Nah, oleh karena itu silaturahmi hari ini bagi kami BDS dengan PT Telkomsat mudah-mudahan bisa disikapi dengan sama-sama sinergi kolaborasi ya Pak. Karena ujungnya tetap ada komersialisasi pada akhirnya memang di tataran bisnis modelnya. Agenda yang ketiga Pak, ini juga amanah dari salah satu founder kami di BDS yaitu Pak Ahmad Setiawan yang juga dulu mungkin awal-awal ngerintis peluncuran satu ya Pak dengan Pak Andi mungkin dalam satu tim dah, mungkin agak senior dari Pak Ahmadnya. Jadi berharap dengan Telkomsat ada pengembangan dengan dunia usaha dan industri dengan kami, swasta dan BUMN untuk program-program community ecosystem base kita Pak. Sama-sama kita pelajari bersama. Yang keempat, agenda adalah pengembangan besar broadcast center skala nasional. Nah, broadcast center itu ada 2, OTT base yang memang core service PT BDS, kedua adalah satelit base. Dan ini menjadi sesuatu yang bagi kami kemarin kata Prof Denny, Pak Hairul, ini udah mulai pemerintah terlibat. Tolong nanti pastikan kita dengan prinsipal aja para stakeholder yang memang punya kapasitas di prinsipal gitu. Kami selama ini memang udah mulai pakai jalur yang biasa ya Pak, satelit channel hostingnya mungkin ya. Tapi ke depan pengen juga yang panjang lah gitu. Nanti ada paparan dari Prof Denny, Pak Fitra. Jadi hari ini ada sedikit presentasi dari saya, Prof Denny, Pak John dan yang lainnya, bahwa di sini ada 8 ekosistem community yang kami siapkan untuk kerjasama dengan PT Telkomsat. Yang pertama, saya bisa samarikan ya. Yang pertama adalah kalau bisa samarikan, sebentar. Yang pertama, list client captive market digital ecosystem community base yang sudah dalam kontrak kerjasama atau penertanganan dengan PT BDS atau Borsa Digital Smart itu. Pertama adalah PCDN TVUP, roadmap nasional, prototipe Jawa Barat dengan Kemendikbud, Ristek Diktinya, lolos matching fund ke Reka Kemendikbud 2021 bulan Mei kemarin. Captive market kami adalah seluruh guru, siswa, orang tua, alumni sekolah dan dari PAUD, SD, SMP, SMK dan SMA di Indonesia. Yang kedua adalah ekosistem program Satu Desa Satu TV atau TV Desa Juara bersama dengan KPID Jabar, roadmap nasional prototipe Jabar, kontraknya sign kemarin 25 Agustus 2021. Captive market community-nya adalah 5.890-an desa sejabar, 27 kabupaten,
Target user adalah warga desa, bapak, ibu, anak, remaja, karang taruna, dan lainnya. Yang ketiga, Apsindo, Aliansi Pedagang Pasar Indonesia, yang kami juga udah setup startupnya di Cimanggis. Prototipe nasional yaitu 13.000 pasar dan 40 juta pedagang pasar se-Indonesia. Prototipe ada 3 wilayah, Jakarta, Jabar, dan Medan. Jakarta ada 150 pasar, Jabar ada 2.500 pasar, Medan 53 pasar. Karena kami mau mengembangkan TV pasar Indonesia, Pak. Jadi setiap pasar tadi itu ada TV ya, Pak. Tapi ada broadcast centernya yang pusatnya ada di Pasar Induk Ramat Jati. Kami sudah ketemu dengan pimpinannya bersama Pak Ketua. Kita akan bikin broadcast center di Pasar Induk, karena Pasar Induk Sayuma itu bisa merubah katalitas politik ya, Pak. Cabai bawang berubah, semua berubah gitu. Ini menarik, Pak. Jadi TV Pasar Indonesia. Makanya nanti saya paparkan beberapa presentasinya. Yang berikutnya keempat adalah Putri, Pak. Kami baru sign kemarin 30 Agustus. Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Kemudian sudah KSO 5 tahun. Member utamanya ada Taman Mini, kemudian Taman Impian di Ancol, Taman Safari, Ragunan, dan yang lainnya. Member kurang lebih ada 1.000 di Indonesia yang belum dimonetisasi, dan masing-masing punya captive pengunjungnya. Yang keenam, PHRI Jawa Barat, Perhimpunan Hotel Restoran se-Jawa Barat. Targetnya ada 4.000-an hotel se-Jawa Barat, prototype. Yang ketujuh, kami baru kontak juga 30 Agustus kemarin dengan program LPA Prakerja dan Ketua Umum yang mengelola Lembaga Kursus Indonesia, Pelatihan Indonesia, dan Program Prakerja. Targetnya ada 5 juta peserta didik. Ya. 17 rumpun kursus dan 71 pelatihan Indonesia. Di bawah Kemenaker dan Kemendikbud investment-nya. Kemudian di Jawa Barat juga ada klien kami base community namanya Nuflix, NUFlix, Kabupaten Bandung. Itu warga NU. Ya, dan kami bikin brand namanya NUFlix atau Nuflix. Jadi program yang kami bangun dari BRS adalah ada 3 core-nya Pak Citra, Mbak Evi. Pertama adalah kami buatkan platform ekosistem dan payment gateway dan e-wallet digital money-nya di platform community-nya. Yang kedua, kami membangun broadcast center dan mengembangkan. Jadi ada studio TV, MCR-nya, training crew TV, training citizen journalist, NOC, Metros Media Center, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah ERP, Sistem Big Data, Analytic, Business Intelligence Data. Nah, terkait yang dengan Telkomsat masuk ke broadcast center. Nah, ini penting juga sama-sama kita saling sinergi ya, Pak. Karena kami juga nggak tahu bagaimana sih kalau bicara satelit ini. Bicara pengen panjang ya, Pak, dalam konteks dengan pemerintah, nanti ada pengembangan anggaran juga. Saya pikir bareng-bareng, Pak. Gitu ya. Kemudian kami juga mengembangkan namanya AMDE, Pak. Asosiasi Muslim Digital Ecosystem Indonesia. Targetnya ormas-ormas Islam. NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, Al-Azhar yang sudah kami bangun 2012. Saya, Pak Jerry, kemudian Pak Wawan, Prof. Denny, Pak Fikri yang dari USADI juga bagian dari AMDE. Tapi mengelola Islamic Community, Pak Ormas. Dan kami sudah juga diterima di NU, diterima di Muhammadiyah. Ini kan community, Pak. Sekolahnya banyak, masjidnya banyak. Ini juga bagian yang harus kita monetisasi bersama-sama. Gitu. Secara kolaborasi dan komersialisasinya gitu ya. Nah, hari ini saya mungkin minta waktu Prof. Denny dulu dari seluruh ekosistem community platform yang kita mau bangun dan monetisasi bisnisnya. Ini yang paling utama adalah tentang pendidikan, Pak. Karena alhamdulillah Kemendikbud sudah menerima kami lolos antara UPI, Insan Dikti UPI yang di Jawa Barat ada 6 kampus daerah. Saya dengan Dudi ya, PT BDS sebagai leader konsorsium bertemu, bikin program. Lama-lama program ini diminta daftarkan ke programnya di Ristek Dikti Kemendikbud namanya Matching Fund ke daerah yang pemerintah akan membantu pendanaan. Diseleksi 6 bulan, 5 bulan. Mengalahkan ratusan perguruan tinggi yang lain, Pak. UI, UGM. Jadi riset pendidikan yang akan mendapat bantuan pemerintah ketika pandemik konteksnya video pembelajaran PJJ yang formal, PAUD, SD, SMP, SMA itu kita lolos Pak UPI nomor 1, Pak. Alhamdulillah kemarin Mei diseleksi lolos, kemudian bulan Julinya pencairan tahap 1 cair untuk anggaran khusus buat production konten, guru-guru di training. Nah sekarang masuk tahap kedua kan setelah Monet bulan September Oktober ini kita mau ngembangin satelit nih, Pak. Nah ini gimana prosesnya, gimana anggarannya, gimana kebutuhannya. Jadi pengen nanti ada semacam anggaran yang memang real gitu ya. Tapi kan juga pemerintah harus mencarikan dana. Kita buat program bareng-bareng. Itu yang UPI. Belum ntar TV desa, sama. Ini TV desa kan mewakili kecamatan dan desa-desa. KPID udah menyetujuinya. Mudah-mudahan Pak Fitra hari ini sedikit brainstorming dulu Pak. Kira-kira memang ini potensi seperti apa gitu ya. Baik, saya berikan waktu kepada Pak Fitra dulu membuka sebagai tuan rumah. Setelah itu mungkin Prof. Denny akan menyampaikan sedikit informasi tentang awal-awal dari ekosistem kita. Silakan Pak Fitra. Atau kita dulu aja ya.
Baik. Boleh Pak. Mungkin saya sedikit menginformasikan tentang kami lah mungkin Pak ya. Saya Fitra, kemudian ada Bu Evi di sini selaku SAM Enterprise Service. Kami sekarang ini ada di anak perusahaannya Telkom Pak. Perusahaan kami namanya PT Telkom Satelit Indonesia. Kalau saya sendiri sebetulnya karyawan Telkom yang diperbantukan ke sini. Jadi Telkomsat ini sahamnya dimiliki 100% oleh Telkom. Jadi kepemilikannya full oleh Telkom. Terus poin yang kedua, kita diberikan mandat oleh Telkom untuk menghandle satelit Telkom. Jadi saat ini kita masih punya 2 satelit, ada Telkom 3S dan satelit merah putih. Baik itu kalau secara teknologi satelit itu baik itu C-band maupun Q-band. Ya. Nah selain itu juga Telkomsat bekerja sama dengan operator satelit dari luar negeri untuk kebutuhan tertentu. Jadi ada kita kerjasama dengan Asiasat, dengan JSAT, ada tergantung daripada requirement daripada pelanggannya. Nah berkaitan sama dengan yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Khairullah itu broadcast terus terang aja kami di sini masih tahap pembelajaran Pak. Dan sampai saat ini juga kami sedang mengimplementasikan untuk broadcast itu nama produknya itu MCPC Pak. Ya. Jadi kalau misalnya boleh dibayang-bayang gini lah Pak. Misalnya kira-kira bayangannya lah kasarnya kan gitu lah. Ya Pak, siapa? Misalnya TV One, terus kemudian Kompas ya. Pemain-pemain besar lah ya. Metro TV, kemudian RCTI. Mereka biasanya membeli di space di satelit, mereka produksi sendiri, mereka naikkan sendiri, diterima oleh satelit kita, dan kemudian dipancarkan di seluruh Indonesia melalui platform satelit, sehingga bisa diterima di seluruh penduduk Indonesia menggunakan antena. Nah itu, jadi mereka kasarannya tuh. Antena yang terbaru ya Pak, yang digital ya. Yes. Ya, kalau yang masih pakai antena parabola lah, saya bilang gitu ya. Karena mereka pemain besar, jadi mereka bahasa lainnya itu biasanya sudah punya perangkat. Kalau production sudah pastilah ya, tapi production kemudian untuk komunikasi mereka biasanya sudah punya aset sendiri tuh. Tinggal minta jalan sama Telkomsat supaya bisa dipancarkan ke seluruh Indonesia. Bisa ditangkap menggunakan antena free to air. Antena parabola free to air itu kasarannya yang besar-besar tuh Pak, yang jaring-jaring, yes, atau menggunakan direct to home. Direct to home itu kalau misalnya kita bicara itu, oke, Trans TV punya grupnya Transvision. Jadi ada itu antenanya itu cuma 60 cm itu. DTH ya, DTH. Itu DTH. Tuh. Jadi dan itu harus berlangganan itu. Dia tidak open, dia closed system gitu loh. Nah, sehingga mereka bisa memancarkan seluruh siarannya ke seluruh Indonesia. Tapi biasanya untuk pemain menengah ke bawah ataupun pemain baru, kalau seandainya mereka berlangganan single carrier seperti itu, Pak, itu mahal. Kemudian investasinya besar, karena dia harus menyiapkan semua perangkatnya. Nah, karena sudah ada alternatif yang lebih efisien, itu multi carrier, asalnya gitu. Kita siapkan satu transponder khusus di satelit, kemudian kita belah-belah. Sehingga satu siaran itu bisa dipancarkan ke seluruh Indonesia, tidak membutuhkan yang besar, lebih efisien. Bandwidth dalam konteks uploading atau downloading Pak? Dua-duanya Pak. Yes. Jadi kalau misalnya TV normal biasanya ber-SCPC itu mainnya harus di 5 mega minimal Pak. Kalau misalnya sudah pakai multi carrier itu 1,2 mega, jadi turunnya itu cukup signifikan untuk biaya bulanannya. Nah, kami masih belajar Pak. Saat ini masih di install perangkat yang untuk MCPC ini tadi, tapi sudah berjalan. Kami juga sudah mulai belajar. Sebelumnya kami sudah lewat. Sekarang ini sedang tahapan untuk implementasi.
Nah, sampai di perangkat MCPC yang merupakan ujungnya, mungkin saya bicaranya agak teknis sedikit ya Pak ya. Oke. Ya, yes. Jadi sampai no signal. Oh, itunya tuh koneksinya. Apa itu? Kabelnya tuh. Oh, Bapak punya SCARS habis baterai. Ada iklan, jeda iklan dulu. Silakan Pak. Aduh. Maaf Pak, ini ala kadarnya aja. Terus terang aja kemarin saya memang agak sanksi ketemuan di sini tuh. Sebetulnya saya lebih rekom di Bogor. Tempatnya lebih representatif lah masalah ini. Oh, ya. Ya, sama sih Pak. Jadi hari ini saya ada 2 momentum yang penting. Ya udah saya bilang sama istri saya, keluarga saya di Riau Pak. Jadi saya bilang sama istri, ini momentum yang penting. Ya udah dah, gue besok pagi aja pulang. Ya. Koneksinya kayaknya putus. Maaf teman-teman semuanya karena laptop lupa dicas jadi mati sebentar. Mungkin silakan Pak Fitra, tadi ada iklan sebentar. Ya. Jadi kalau misalnya bicara sedikit agak teknisnya, sampai posisi encoder ataupun pengirim video dan audio tersebut di posisi misalnya Bapak punya production house ataupun tempat broadcaster center, kita layani sampai dengan posisi encoder. Jadi kita siapin encodernya, Bapak tinggal injekkan kontennya ke situ, otomatis akan kita kirimkan ke Bogor, kantor kita yang di Bogor. Dari Bogor akan naik ke satelit merah putih dan kemudian dipancarkan ke seluruh Indonesia. Konsep umumnya mungkin seperti itu. Nah, karena mungkin kita sudah implementasikannya multi carrier, saya kemarin itu mikir-mikir dipakai gimana cara bisa kita berkolaborasi kan gitu kan. Saya bayangin itu ada satu kanan sendiri yang mungkin tadi mungkin lingkup kerjasama ataupun community base Bapak itu sudah sampai nasional, ataupun walaupun event itu sebuah Jawa Barat, kita bisa pancarkan. Dan juga apakah kita bermainnya itu sebagai free to air atau bermainnya sebagai direct to home.
dua konsep platform untuk di end user-nya lah seperti itu. Tapi nanti kita lihat ininya lah Pak ya, karena memang terus terang aja kami juga lagi menjahit. Terus terangnya saya tuh bayangin broadcast itu seperti orang dalam hal ini ya, bahkan sampai sekarang itu kan undang-undang penyiaran kita ya, artinya mungkin belum sempurna. Hanya di Indonesia itu bisa nerima siaran satelit lain, Pak, yang sebetulnya tidak punya license, tidak punya landing right. Tapi kalau misalnya kita coba siaran satelit merah putih kita itu bisa menjangkau India, Pak. Saya tidak punya kapasitas sekitar 24 transponder di sana. Tapi kita tidak bisa ngapain karena diprotek oleh pemerintah. Jadi boleh dibilang bahasanya sebetulnya kalau TV Indonesia mau sampai ke India itu gampang banget secara teknisnya. Mungkin karena belum ada kebutuhan sampai Afghanistan, Pak. Oh iya, jangkauannya kita itu. Yang paling dekat aja Singapura itu Pak terjangkau. Cuma masalahnya landing right-nya ada Pak. Tapi kalau misalnya satelit asing ada di kita. Sekarang Bapak tinggal bangun sebuah antena. Antena taruhlah 1,8, 2,4 mainkan aja itu kan. Bapak mau ngarahin ke satelit mana? Siaran itu akan terkirim semua. Artinya ada informasi yang mungkin tidak layak untuk di Indonesia. Tapi karena memang itu siaran itu di siarannya berarti ada yang menerima tuh. Nah, lanjutannya lagi. Memang ada yang namanya RRI dan ada yang namanya TPRI, Pak. Dan kemarin diskusinya agak panas 2 hari yang lalu di Hotel Aston. Pertanyaannya, negara mana yang membedakan lembaga penyiaran publik menjadi TV dan audio, menjadi video dan audio? Nggak ada, Pak. Hanya Indonesia. Yes, hanya Indonesia. Yes, itu black box yang ada di pemerintah, black box di teknologi satelit. Ya. UNESCO udah tahu risetnya UNESCO. Ya. Kalau bicara ada kebutuhan, ada policy dari UNESCO yang bisa jadi betul. Nah itu yang bisa sampaikan di dalam yes. Nah, ya memang saya coba terus terang aja saya sama F itu coba merajut gitu. Oke, stakeholder-nya siapa saja sih? Oke, yang pertama ada production house. Tapi ada juga yang disebut dengan, kalau berdasarkan undang-undang penyiaran itu ada yang disebut dengan lembaga penyiaran publik, ada lembaga penyiaran swasta, ada lembaga penyiaran komunitas, dan itu punya model sendiri. Sisi telkonya, telekomunikasi, macam-macam juga nih Pak. Ada yang modelnya kabel, ada yang modelnya terestrial, ada yang modelnya satelit. Ya belum terjahit aja Pak. Jadi saya bingung, saya kasihan nengok pemerintah karena belum ekosistemnya belum bisa tergambar. Bagaimana mau mengarahkan ke arah tertentu? Jadi antara RRI dan TPRI aja sekarang pasti fight Pak. Betul. Sama-sama niatnya bagus, tapi cara yang harus mereka lakukan apa? Ini sekarang ini nggak ada. Nah. Ya saya makanya minta izin belajar ke Pak Khairullah nih, mungkin kami rencana saya ya mau belajar supaya saya bisa menjahitkan ini. Yes, nanti saya inilah ya. Tapi memang kapasitas otak saya memang agak terbatas. Isinya udah banyak telekomunikasi aja nih kan. Ya. Betul. Betul. Kayak POC, tapi ini bukan solusi yang nggak bakal fail deh. Betul. Kalau pun fail nggak betul. Betul, Pak. Betul. Nah, ini yang kita lakukan Pak, antara BUMN, antara BUMD ya, sama pemerintah Pak, bisa di kampus, sekolah. Yes. Ya, karena ada demand ini masyarakat banyak loh. Betul. Gitu, Pak. Betul. Saya kira itu Pak. Ya. Nah, jadi ya mungkin ini diskusi global dulu lah Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengarah kepada apa yang menjadi sinerginya kita.
Kemarin tuh baru dapat lagi istilah baru di TV, di bisnis televisi itu ada istilah, ada pembagian dia sebagai MUX operator atau sebagai content provider. Jadi ketika misalnya yang ngomong misalnya contohnya misalnya ini yang ngomongnya ANTV, yes, belum tentu Pak. Kalau misalnya di daerah di provinsi A dia sebagai MUX operator, tapi begitu dia di provinsi B dia sebagai content provider. Jadi udah ngomong provinsi loh Pak, sampai segitunya. Jadi wah ini gue bilangin, waduh iya deh. Tapi nggak apa-apa Pak. Jadi ya ini kita, gue pusing. Pak Wawan ya nanti saya mungkin minta izin untuk belajar gitu ya Pak Wawan ya. Karena terus terang aja Pak, kami ini perusahaan telco. Orang telco itu ya taunya tersambung, hidup udah. Padahal begitu masuk broadcast, oh audio videonya lewat nih. Audionya nggak lewat nih gitu loh. Itu masalah itu kejadian kemarin tuh Pak. Aneh banget itu TV videonya lewat, audionya nggak lewat. Nah mungkin secara umum Telkomsat ini kami punya kompetensi di satelit Pak, dan kita terus terang aja memprioritaskan sebetulnya itu buat merah putih. Jadi merah putih. Baik itu yang jadi kalau kami itu baik itu yang mau disambungkan di udara, baik itu mau disambungkan di laut, baik itu disambungkan di darat. Di darat nggak ada masalah Pak. Di laut alhamdulillah Pelni, semua kapal Pelni Pak. Jadi Pelni itu kapalnya itu bisa ngezoom. Dia sedang berlayar. Dia ngezoom dengan direksinya di kantor pusatnya. Nah, itu karena kita pakai teknologi satelit Pak ya. Baik di udara. Dalam hal ini Garuda Indonesia tuh Pak. Termasuk Presiden RI1, pesawat RI1 itu pakai kita. Sehingga Pak Jokowi itu nggak ada istilah disuruh matiin handphone. Itu mungkin secara umum ininya Pak tentang Telkomsat lah ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membangun sebuah manfaat bagi bangsa dan negara. Oke, itu mungkin dulu pembuka dulu Pak diskusinya Pak Khairul, Pak Wawan. Terima kasih Pak Fitra selaku Pak Wawan, selamat bergabung. Ini kita baru mulai Pak Wawan. Ada yang meninggal Pak Wawan? Silakan Pak Wawan sebelum ke Pak Beni. Pak mute ya, Pak Hairul, mic-nya Pak. Pak Mas Setiawan, Pak Wawan boleh izin 5 menit sebelum Prof Denny memberikan gambaran untuk pertemuan silaturahmi awal dengan Telkomsat PT BDS. Mangga Pak Wawan, ini ada Pak Fitra sama Bu Ewi. Ya Pak Fitra, selamat pagi. Pagi Pak Wawan. Iya Pak, izin Pak. Waduh, saya kemarin telepon Pak Andi. Ya, siap. Jadi ini nih, kita punya program sudah lama. Jadi selama ini kita membangun komunitasnya dulu. Kita bergerak di broadcast ya. Dengan PT UPI, dengan ya, dunia pendidikan lah kebanyakan. Nah, waktu saya bilang ke teman-teman kenapa harus menggunakan link orang lain, kita kan ada Telkom, saya bilang. Iya Pak. Saya kira prospek ke depannya sangat baik. Kemarin saya minta izin ke Pak Andi. Udah Pak Wawan katanya Pak Fitra aja yang lebih kompeten. Siap. Ya, Pak Fitra yang udah Fitra ini bisa berlanjut. Bisa ya ada kebaikan buat kita semua. Amin Pak. Saya ingin peranan dari BUMN ikut terlibat di sini. Ya Pak. Ini Pak Tonda masih di sana ya? Atau udah ganti? Pak Tonda udah pensiun Pak. Penggantinya Pak Endi Pak, Endi Fitri. Oh Pak Endi. Ya. Ya salam lah dulu saya di proyek satu. Baik Pak Wan, ya Pak. Ya Pak Fitra, selamat bergabung lah. Siap. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Fitra sama Bu Evi udah mulai bantu nih Pak Wawan per hari Jumat. Ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Mas Setiawan. Lanjut ke Prof Denny, mungkin mohon izin Prof Denny sedikit dikasih brainstorming karena broadcast center yang sudah kami jalan Pak, memang di UPI Pak. Itu target kita memang ada roadmap sejauh barat, sekolah-sekolah sejauh barat. Prof Denny sudah siap join? Sambil jalan nunggu Prof Denny, Pak
Pak Fikri atau Pak John ada yang mau ditanyakan secara teknikal? Tunggu Prof. Ini, bangga Pak John. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin dengan kolaborasinya dengan BUMN ya, menurut tadi dari Pak Wawan juga harapannya bisa berjalan lancar ya, karena memang kita di sisi terutama untuk sektor pendidikan terkait pendidikan di kita ya di ini, harapannya dengan tim Pak Hairullah bisa berkontribusi lebih banyak lagi gitu ya, dengan kerjasama dengan Telkomsat ini. Untuk Pak Hairul nih, Pak Denny ini sudah hadir. Ya, terima kasih Pak John, luar biasa nih. Kita ada headquarter di Jati Bening, Pak Fitra. Ada waktu pas kita di Jakarta ya, kita mau go detail ya Pak di Jati Bening. Ada Pak Rifki Amir, kita ada headquarter yang AMDE juga di situ, ada Usadi juga, dan insya Allah dengan Pak John ini sama tim udah ready lah untuk bahas-bahas detail. Baik Prof. Denny, nuhun ini sedikit Pak Fitra, Pak Wawan tadi sudah menyampaikan gambarannya sebagai model prototipe pertama broadcast center yang memang terkait TV pendidikan nasional, kemudian berbicara virtual community digital Nusantara yang sudah masuk ke UNESCO Pak di paparan ini tentang PCDL. Jadi menurut saya nanti tentang Telkomsat mungkin bisa kita inisiasi sampai ke India juga Pak tadi kalau ada kebutuhan menurut kami. Dan Prof. Denny juga pernah bantu World Bank juga Pak, dan beliau termasuk rektor UPI yang punya scholar Google Scholarship yang ranking nomor 1 lah. Dan biasa dipakai juga Kompas nih. Beliau tahun kemarin diangkat jadi profesor guru besar ilmu komunikasi. Saat ini menjabat sebagai Kahumas juga, kepala Humas UPI yang ada 6 kampus daerah di pusatnya Setiabudi. Silakan Prof. Denny mengenai tentang visi seperti apa, roadmap ke depan seperti apa, setelah Kemendikbud terlibat, kira-kira dengan Telkom seperti apa Prof? Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat nih Bapak-Bapak pimpinan Telkomsat ya, dan juga dari perusahaan-perusahaan pimpinan yang lainnya yang bergabung nih, ada Pak Wawan, Pak Fitra, Pak John, Pak Yusadi, dan Pak siapa nih Pak Teter ya. Terima kasih nih silaturahimnya. Saya sangat gembira memperoleh informasi dari bapak-bapak ya, walaupun sekilas saya menangkap bagaimana besarnya bisnis di bidang apa itu telekomunikasi ini. Saya perkenalkan diri, tadi sudah banyak disunting oleh Pak Hairul. Saya hanya sebagai mungkin pendidik Pak, sebagai dosen begitu, sebagai pengajar yang memiliki obsesi tinggi begitu Pak, yang memiliki keinginan apa sih yang ada di balik apa yang ada begitu. Saya ingin mengajak di balik apa yang terlihat, apa yang ada. Mungkin ini agak sedikit filosofis. Maksudnya kesulitan bangsa ini yaitu tadi, kadangkala tidak tahu di balik apa yang diperankan. Termasuk dunia pendidikan, Pak. Di antaranya termasuk sistem penyelenggaraan pendidikan yang dibantu oleh mitra non pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan atau corporate yang baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kami sebagai ujung tombak mungkin terlalu jauh untuk menggali itu. Namun sebagai pelaku, sebagai prajurit terdepan, ingin sekali apa yang kami perbuat itu diadopt, diapresiasi, dan menjadikan aset kalau memang ada kepentingan-kepentingan
bisnis, politis, kebijakan bagi bapak-bapak stakeholder baik pemerintah maupun swasta. Dengan pemikiran inilah maka saya secara pribadi yang pernah terlibat dalam bisnis, dalam dalam dunia konsultan, dalam perancangan pembangunan RPJP, ya, tentunya pembangunan pendidikan, karena kami bergerak di bidang pendidikan. Demikian juga mungkin pembangunan ekonomi, bisnis, ya, politik juga sama lah. Nah, dari sejumlah pengalaman itu, kami ingin sekali ada support yang, mohon maaf lah, kami tidak mengiba, kami juga bukan pengemis. Sekiranya, wah ini hanya butuh pertolongan kecil lah, sudah cukup selesai, begitu ya. Ya, urusannya udah, nih kasihlah si Anu, sekian, udah selesai, diam. Saya pernah di DPR RI juga terlibat dalam staf ahli, juga merumuskan bagaimana strategi bangsa ini membangun rakyatnya, membangun wilayahnya, dan bagaimana pemerintah habis membiayai untuk layanan seperti diantaranya telekomunikasi ini atau PT Telkom ini. Padahal ya orang tua saya juga pegawai Telkom, ya, mantan Kakandatel, tapi ternyata tidak bisa membongkar apa yang dibalik, apa yang terlihat dan dirasakan dan diperankan oleh kita semua. Jadi di hadapan bapak-bapak yang terhormat, saya hanya ingin ide-ide yang mencerdaskan dan menjamin generasi yang mungkin akan duduk di dunia perbisnisan juga termasuk, di dunia pemerintahan juga termasuk, itu dihormati, itu diapresiasi, itu didukung secara ikhlas. Itu saja keinginan saya secara pribadi. Namun kan itu tidak bisa terwujud, Pak. Kita ada birokrasi, ada prosedur, ada sistem, ada, kata orang bisnis, ada permainannya ini, ada aturannya nih, aturan mainnya lah gitu ya. Nah, kalau berbicara semacam itu ini jadi panjang, Pak. Seperti yang kami rasakan di UPI. Ketika pemerintah shutdown-nya TV pendidikan. Ini saya bergerak di bidang televisi pendidikan. Ketika digemar-gemorkan tahun 82 kalau tidak salah, kerjasama dengan PT Telkom, seumur jagung, Pak, habis oleh dunia hiburan, ya, habis, tidak ada lagi. Pindah dikelola oleh kementerian dalam konteks pusat teknologi komunikasi pendidikan. Itu juga sama, seumur jagung, Pak, kolaps pembiayaan. Tidak bisa, pendidikan ini bisnis. Tidak bisa bayarin lagi frekuensi, bandwidth, fasilitas, infrastruktur yang ada dalam dunia bisnis pertelekomunikasian. Saya sebagai penggerak, sebagai penulis naskah, sebagai aktris juga, sebagai volunteer juga, semua kolab, sampai dirjennya, sampai kepala pusatnya itu diganti dengan berbagai strategi. Ternyata tidak bisa mengalahkan dunia bisnis dan hiburan di negara ini, di pemerintahan ini. Dan akhirnya nyaris kita tidak punya yang namanya televisi khusus yang dari acaranya itu subuh ke subuh lagi, itu masalah pendidikan. Tidak ada lagi, Pak. Nah, berangkat dari situ saya ingin kecil-kecilan mengajak para pemain kecil mungkin, Pak, ya. Saya kadang-kala greget ini. Apa ada peduli nggak Direktur PT Telkom Indonesia yang domisilinya di Indonesia? Ini mohon maaf, Pak. Saya bicarakan di DPR RI sudah, ya, di depan Dewan sudah. Ada pedulinya nggak? Pendidikan nggak punya duit, ya. Guru nggak punya duit, siswa nggak punya duit, Pak. Ya, kuota Kemdikbud juga
saya usulkan di tulisan-tulisan saya kemarin itu. Sehingga Kementerian Pustekom Kemdikbud yang dulu mengelola televisi akhirnya cuma bisa peduli mengeluarkan beli kuota. Persoalan ini tidak akan berhenti. Sementara generasi kita dituntut untuk lahir lebih cepat, memerankan bisnis dan sebagainya. Jadi melalui corporate yang sangat kecil ini, pemerintah sekarang juga ngeper, Pak. Kalau dihadapkan tadi kata Pak Peter atau Pak Pitra ini, wah infrastrukturnya juga mahal. Kadang-kala kami itu kolaps kebingungan. Hebat apapun ide, profesor banyak, nggak ada artinya Pak kalau tidak diwujudkan, tidak ditopang oleh kemitraan, kebersamaan. Jadi saya ingin mengajak men-trigger bapak-bapak yang terhormat di sini untuk peduli pendidikan. Insya Allah Pak, kalau ada yang bisa dikomersialisasikan istilahnya. Ini kata Pak Dirjen yang sekarang Pak Profesor Nijam. Ayo kita terbuka merapat ke dunia usaha dan industri. Nah sehingga pemerintah ini ada program Reka Cipta, Kedai Reka Cipta. Nah UPI saya diantaranya the first awards yang dapatkan dalam dunia pembangunan pendidikan, layanan pembelajaran jarak jauh kami peroleh. Jadi tadi Pak Hairul mungkin menyampaikan dari sekian ratus pengusul inovator dari bangsa ini, nah UPI untuk layanan pendidikan diberikan kesempatan untuk mengembangkan itu semua Pak. Namun di perjalanan, di tengah jalan kami bisa membuat konten-konten Pak. Keterbatasan ternyata kami alami, yaitu masalah aksesibilitas, masalah pemerataan. Dari dulu ini rensrak pembangunan pendidikan persoalannya adalah pemerataan. Mau siapapun presidennya, mau siapapun menterinya. Nah, di era digital, di era telekomunikasi yang mungkin dalam tanda kutip sudah murah lah, dengan banyaknya fasilitas, infrastruktur sampai bisa dibeli oleh siswa ya. Itu saya masih ingat dulu itu mempromosikan Plexi ya Pak Wawan. Saya dulu kepala laboratorium mendapatkan apa ya namanya lah stimulan dari Pak Edi Kurnia, ya, PT Telkom, Jalan Japati, Bandung. Itu ikut mempromosikan produk Telkom. Waktu itu ada studi ya, Telkom Go to School, dan nyaris juga kolab Pak, karena pemerintah dalam hal ini pendidikan nggak punya anggaran cukup. 20% itu bohong, bukan 20% untuk pendidikan. Pendidikan banyak Pak, saya jelaskan. Ada pendidikan kedinasan, pendidikan formal, pendidikan kediklatan, pendidikan ketenagakerjaan, pendidikan dalam negeri dan pemerintah dan Kementerian Pendidikan dalam negeri. Artinya 20% itu dibagi-bagi oleh sejumlah kementerian yang menyelenggarakan pendidikan. Nah kita tengok anak-anak kita. Sekolah formal Pak, PAUD, SD, SMP, SMA. Sekarang persoalan menumpuk di sana. Bukan persoalan pendidikan kedinasan. Yang banyak fasilitas anggaran manja. Yang anak emas itu istilahnya. Sekolah kepolisian, sekolah akademi militer, sekolah dalam negeri. Wah itu mewah Pak. Tapi kita lihat bagaimana Presiden Jokowi menengok guru di Sumatera Barat yang tidak ada kuota, tidak punya akses. Nah bergerak dari situlah Pak, saya dengan Pak Hairul menyodorkan proposal yang barangkali ini ada bapak-bapak yang tersentuh hatinya lah. Karena kalau bisnis tadi, wah gak bayar Pak. Saya coba mendatangi semua kepala-kepala dinas di Jawa Barat. Saya mengintip anggaran mereka untuk belanja telekomunikasi, belanja fasilitas telekomunikasi, walaupun kuota gratis, tetapi infrastruktur minim Pak, sehingga pemerataan akses pendidikan ini tidak terjadi di Indonesia. Nah jadi mungkin itu latar belakang kenapa kami membangun apa yang disebut dengan PCDLN. Jadi ini akademiknya lah, mungkin tidak
tidak menarik buat bidang bisnis ya Pak. Tapi ini saya ingin menyampaikan sedikit ya, share screen bahwa kita ini punya apa ya? Punya semacam highlight dari kondisi yang saya kemukakan. Yang ada infrastruktur satelit juga. Ingin juga dicermati atau menjadi bahan pemikiran. Apakah ada, ini sudah terlihat Pak ya, share screen-nya sudah terlihat Pak ya? Ya, jadi kita ini sampai apa ya Pak namanya, menjajakan diri lah ya. Di sini mohon maaf nih ada TV UPI yang mungkin TV-TVan ya Pak Hairul, namun bukan persoalan televisinya ya, TV UPIN. tapi ini ada konteks PCDLN-nya Pak. Ini virtual community. Jadi saya juga sempat menjadi mitra CSR PT Telkom menyelenggarakan workshop pengembangan konten pendidikan dan pembelajaran di Kota Bandung. Waktu itu saya sendiri sebagai roda pemikirnya sampai implementatornya. Namun tidak berjalan juga. Mungkin itu sisi dari kami, dan kami alhamdulillah sudah memperbaiki sistem roda produksi konten, sistem akses, sistem workshop, diklat, seminar, dan mungkin sharing kepada level terbawah, pemerintahan terbawah sampai ke RT RW posyandu dan sebagainya. Itu sudah kita perbaiki, kita bangun dengan PCDLN ini Pak. Jadi proyek PCDLN ini adalah proyek nasional Kemendikbudristekdikti yang dititipkan ke UPI. Nah tadinya UPI itu punya televisi Pak. Awalnya televisi komunitas gagal karena ya itu ya banyak prosedur. Akhirnya kami bangun TV digital Pak. Nah TV digital juga saya dengan Pak Hairul, wah ini apa sah atau enggak? Saya tidak tahu ini. Yang penting ini katanya ini OTT ya, berbasis aplikasi, berbasis software, berbasis apa itu namanya platform. Nah kita coba berikan yang terbaik untuk masyarakat pendidikan ini. Dan ini alhamdulillah berjalan sudah 2 tahun Pak, sudah 2 tahun. Dan mungkin kalau lihat aspek bisnisnya tentunya kami harus banyak memproduksi sejumlah konten-konten. Nah melalui hibah inilah kami memperoleh sejumlah anggaran untuk memproduk konten-konten pembelajaran dalam bentuk video-video pendidikan ya, mulai dari FAUD sampai SMA SMK. Dan alhamdulillah ini mulai bergerak. Prof Denny izin interupsi, Prof Denny izin. Ya. Kita ada waktu sampai 11.30. Mohon izin kalau bisa ya. Prof bisa sedikit summary. Ya Prof. Ini singkat saja barangkali ya. Ini lanjutkan waktu sampai apa yang sudah dibangun begitu Pak. Ini promosi kami lah. Kita kemarin promosi sampai ke pelosok begitu ya. Ke RT RW Karang Taruna, orang tua siswa ya apa dan bagaimana mereka kesulitannya. Nah, kesulitan yang paling utama ternyata tadi Pak akses satelit televisi. Nah, jadi akses satelit televisi inilah yang belum kami punya Pak. Kalau yang lain-lainnya teknologi komunikasi, mobile learning dan sebagainya itu sudah kami bangun. Namun kami ingin ada mitra yang mungkin memiliki filosofis yang sama, mencerdaskan, menyebarluaskan akses TV UPI ini yang memiliki layanan untuk pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi ke depan. Jadi kami baru membangun komunitas yang betul-betul digital. Ini contoh yang sudah kami bangun Pak. Di dalam sistem ini ada sejumlah guru-guru dari Sabang sampai Merauke nanti akan memproduk konten yang bisa mewakili keberadaan TPI dan juga TPE Pustekom Kemdikbud yang nyaris kolab dan tidak ada sekarang. Secara de jure, secara de facto
saya sudah koordinasi dengan Kepala Pusat Pustekom Kemdikbud dan kami sudah diizinkan menggantikan siaran televisi yang berisikan nuansa pendidikan, konten-konten dan acara-acara. Jadi kami punya backup, tidak langsung ke TV digitalnya, tetapi kita simpan dulu di gudangnya, di bank konten siaran televisi pendidikan ini. Alhamdulillah ini sudah dibangun. Dan ini sosialisasi kami untuk beberapa role model yang kami bangun dengan para pengembang, para produsen konten-konten pendidikan ke guru-guru sampai ke pelosok. Dan mereka sangat menantikan kehadiran televisi pendidikan kembali, Pak. Nah, ini hanya ilmu saya lewat ini, Pak. Jadi kami coba terakhir ini ada TV satelit PR kami. Jadi PR kami mentok di TV satelit nih dengan Pak Hairul. Di sini Pak mentoknya. Sedangkan di pelosok mereka sebenarnya sudah punya parabola. Tadi kata Pak Pitra atau Pak Teter dijelaskan punya parabola terestrial maupun yang digital. Kita sudah banyak. Tapi kontennya apa Pak? Nggak ada itu konten sebenarnya ya. Yang kami ingin mencoba melengkapi kredibilitas bapak-bapak di bidang bisnis telekomunikasi, mungkin ada sumbangsi sedikit dari kami, dari UPI yang membangun ke depannya itu sebagai learning, excellent of learning content education. Ya, jadi harapan pemerintah, Dirjen Dikti dan Kemendikbud menunjuk UPI menjadi produsen learning resources digital. Kedepannya begitu Pak. Jadi ini baru mulai Pak. Baru 3 bulan kami coba bangun sistem ini. Kalau yang lain-lainnya nih dengan Pak Hairullah sudah dibangun, bahkan platform sudah jadi prototipenya. Nah ini contoh kami hanya kecil-kecilan, TV streaming, TV di YouTube, TV di live kampus, jurnalis menggunakan ya apa adanya, tapi tetap ini tergantung pada internet. Ini juga Android, iOS, tetap ini internet ya, kuota. Nah ini yang belum kita wujudkan Pak Hairul. Jadi dengan ini mungkin ini ada bapak-bapak yang ada pemikiran dan berminat untuk bergabung dengan kami membangun TV-TV di wilayah yang ada di Jawa Barat. Namun aksesnya harapannya itu nasional, Nusantara, sesuai dengan konteks tadi pensuplai kontennya PCDLN, Virtual Community. Jadi kita punya komunitas pensuplai acara-acara konten layanan pendidikan dan pembelajaran. Nah ini collab Pak. Ini yang berbasis internet, ini collab. Sebelumnya udah dibangun, udah banyak, udah habis anggaran pemerintah. Ini collab, ini collab. Ini juga collab, ini juga nggak aktif, ini juga collab. Nah, ini kami yang coba ya bukan ingin mengemis ke internasional Pak. Saya pernah di World Bank, barangkali terdengar lagi nama saya bahwa sebuah inovasi, mungkin ada yang mendengar di UNESCO. Harapannya begitu sebenarnya Pak Hairul. Jadi saya tayangkan di UNESCO juga supaya terdengar, mungkin ada hibah, ada funding untuk bangsa kita ini. Ini upaya kita untuk mencari hibah. Kalau tidak ada yang harus perjualbelikan, nggak ada modal, ya kami berharap hibah pemberian. Nah, itu barangkali Pak, ini kesananya hanya evidensi saya mencoba ingin dibaca, didengarkan penderitaan pendidikan ya, masyarakat pendidikan. Saya coba ini sebelum Mas Nadiem Makarim itu menggelontorkan kebijakan pembelajaran pakai kuota di rumah, itu kita coba cari solusi Pak. Kita tetap ada ilmunya, ada target, bangsa kita tetap tidak boleh mundur dipisah, juga harus berperi kemanusiaan, dan juga internetnya harus gratis. Ini dijawab langsung Pak. Dengan anggaran kuota Kemdikbud 9,4 triliun mungkin masuk ke PT, ke perusahaan Bapak diantaranya anggaran-anggaran dari kementerian ini, atau masuk ke PT Tel di antara anggaran-anggaran ini, di mana Kementerian Pendidikan membeli kuota untuk para guru siswa sekian juta orang.
Dan anggaran itu kalau nggak salah di Pusdatin yang teman saya di pengganti Pustekom itu dari 7,4 triliun jadi 9,4 triliun, Pak. Nah, ini bukan bisnis yang sederhana. Barangkali saya ingin tanya, siapa sih yang mencicipi positifnya dari anggaran sebesar itu? Nah, ternyata masih kolab, Pak. Masih kolab. Belum banyak siswa yang menikmati dari anggaran yang sebesar tadi. Jadi daripada itu mungkin ya langsung saja barangkali kita bangun secara corporate di visi DLN yang diridhoi gitu ya, yang diinisiasi oleh kementerian melalui Ditjen Kelembagaan Kemdikbud. Nah, presiden kita, saya kutip, pernah bangsa kita akan tercerai-berai jika tidak bersatu antara pemerintahan, antara swasta, antara wirausaha, antara industri dalam menghadapi krisis generasi yang akan datang. Saya khawatir dengan ini sebenarnya. Saya baca, saya lontarkan lagi. Ketika ada isu learning loss, apa mau bapak-bapak anaknya hilang jiwa belajarnya, motivasi belajarnya, sistemnya kolab. Sekarang juga sudah macam-macam, termasuk perguruan tinggi. Mau tatap muka, mau daring, tatap muka daring. Sekolah-sekolah sudah tidak karuan, Pak. Tidak konsentrasi lagi dalam membangun karakter bangsa. Nah, itulah mungkin, Pak, saya coba pelajari semua regulasi. Nah, ini Bapak-Bapak, ini tolong, ini adalah rensra pembangunan pendidikan nasional. Ini ekonomi akan tergantung pendidikan, Pak. Ya, hebat-hebatnya, pinter-pinternya orang-orang yang duduk di pemerintahan, di bidang bisnis, perusahaan, ini akan tergantung ini, Pak. Jadi kami coba dari bawah, coba merangkul para pencetak generasi bangsa ini untuk ikut program yang dicanangkan oleh pemerintah yang dalam kondisi sulit semuanya. Jadi kita coba merangkul guru-gurunya, bikin kurikulum, konten, bikin platform, bikin website, bikin e-learning, macam-macam yang bisa kami bisa, Pak. Namun tetap ini persoalan tidak bisa selesai oleh hanya dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan. Nah, jadi kami coba bangun, kami percaya bapak-bapak kredibel, punya teknologi, punya ide cemerlang, kemandirian, bisnis yang kuat. Kami doakan, Pak, mudah-mudahan jadi ring road dari PCDLN yang kami inginkan. Bapak-bapak ada di mitra platform, mitra industri, ya kita banyak yang bisa kita lakukan kalau bersama-sama. Nah, ini yang sudah kami ilustrasikan, Pak. Kami coba obsesi ini kita wujudkan, Pak. Jadi UPI sudah ditunjuk menjadi pusatnya, begitu bisa menyebarluaskan siaran-siaran pendidikannya ke semua wilayah. Tentunya kalau Bapak hadir, Telkomsat hadir, PT Telkom hadir, wah ini insya Allah Indonesia benar-benar maju, Pak. Tapi kalau hanya muter aja di situ bisnisnya, programnya, kebijakannya, wah kolab, Pak. Bangsa kita bisa-bisa betul-betul learning loss terjadi. Nah, ini yang mungkin kemarin kita coba belusukan, Pak. Ini ke masyarakat dulu, ke kepedulian tingkat RT, kecamatan, Pak, lurah, ya, camat, polsek, koramil, babinsa, posyandu, pustekom, tempat nongkrong KP-KP, ya, minimarket, ya, juga para orang tua yang kami temui, Karang Taruna, koramil, korem, ya, dan sampai ke stakeholder tertinggi, kepala dinas, ya. Kita kemarin banyak sekali yang datang dan berharap sampai ke tingkat nasional, Pak Gubernur, dan nasional untuk seluruh provinsi di Indonesia. Akhirnya obsesi katanya, harapannya Kemendikbud dengan 9 triliunnya, apa benar peran dari TV-TV satelit sebagai solusi tanpa kuota, tanpa sinyal yang banyak gangguan, itu hadir di dalam membangun bangsa ini. Sehingga itulah harapan dari PCDL TPUP untuk distance learning multi-platform. Mungkin itu Pak Hairul yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini silaturahim Jumat berkah, ada solusi terbaik untuk rakyat kita, untuk anak-anak didik kita. Bukan untuk UPI, bukan untuk saya.
Saya insya Allah Pak Artos Mategaduh, uang nggak punya, tapi punya semangat, keinginan, ide, kebersamaan bekerja keras. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Prof, makasih banyak. Sedikit brainstorming buat Pak Fitra sama Bu Evi pada hari ini mewakili Telkomsat. Yang jelas kita sudah silaturahmi. Memang ini kapasitasnya memang nanti biar Pak Fitra sama pimpinan juga akan diupdate ya Pak. Yang jelas ini program yang untuk khusus UPI. Ini adalah roadmap nasional ya Pak. Jadi sudah terlibat Kementerian Kemendikbud. Nah kita lagi berpikir roadmap sampai dengan 5 tahun seperti apa infrastruktur kita. Dari sisi satu misalkan mungkin Pak Fitra bisa sounding kepada direksi Telkomsat. Karena ini berhubungan dengan user, masyarakat, rakyat. Ya. Bahkan sudah masuk UNESCO. Kalau kita mau jadi model di dunia, mungkin termasuk masalah pendidikan di masa pandemik ini, momentumnya pas. Mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan menjadi sebuah sinergi kolaborasi dan komersialisasi dalam teknologi ini. Nah, ini baru satu sisi dari sisi pendidikan, Pak, ekosistem yang kami bawa di BDS. Ini udah berjalan. Bapak Fitra tadi Prof mengusulkan minggu depan, hari Kamis kalau nggak salah ya, Pak Fitra, nanti dari tim Telkomsat akan datang berkunjung, bersurvei, Prof. Kita alokasikan pertama ke Setiabudi di broadcast center kita di gedung University Center lantai 5. Itu simple, Pak, masih sederhana. Tapi itu adalah cikal bakal, Pak, prototype. Nanti kita akan kembangkan di kampus UPI yang kedua, Pak, di Cibiru, Pak. Itu labcom-nya lengkap, lab robotika lengkap, gedung trainingnya lengkap. Itu ketiga pengen jadi di cloud center-nya ini, Pak. Jadi seluruh guru itu akan training di situ. Nah, broadcast center besar kita pun akan kita bangun di situ, Pak. Karena itu punya kampus kan, university. Jadi ada hubungan antara korporasi dan akademisi dan pemerintah dan mungkin internasional. Kalau menjadi role model. Harapan kami UNESCO nanti bisa datang ke kita, dia mau support research ini kan. Jadi bagus juga Pak. Perusahaan terlibat, BUMN terlibat, pemerintah terlibat, kemudian masyarakat, pendidikan terlibat, dan ini merupakan sebuah apa ya, yang memang manfaatnya besar dan luas. Yang kedua, mungkin Pak Fitra terkait masalah broadcast center mau kunjungan ada sedikit yang mau disampaikan Prof Denny, kebutuhan dasar kunjungan minggu depan Pak. Sebelum nanti saya closing 5 menit terakhir ya Pak, atau 7 menit terakhir di pertemuan perdana hari ini, kita batasi sampai dengan 11.45 saja atau 11.30. Karena nanti ada semacam presentasi singkat saya tentang TV Desa Juara, kemudian tentang Apsindo, pasar seluruh Indonesia dan pedagang pasar yang 40 juta, sama satu lagi adalah Putri. Ini adalah motorik pertama kita ada di PCDLN TV UPI dengan kampus UPI dan Kemendikbud. Silakan mungkin Pak Fitra bisa sedikit summary yang tadi atau mungkin ada respon dari yang masalah TV Pendidikan Nasional Pak. Silakan Pak. Saya masih mikir juga sih Pak. Konsepnya saya tertarik dengan konsepnya. Kebetulan saya punya pengalaman experience di Transgroup. Nah, jadi sedikit mengetahui bagaimana. Kalau dari sisi kompetensinya Telkomsat dalam hal ini bagaimana supaya siarannya bisa di broadcast secara nasional, gampang lah itu Pak. Saya tinggal pasang encoder tempat Bapak siapkan internet. Sudah live, selesai urusan. Tapi apakah experience sebelumnya itu yang mungkin tadi Pak Denny sampaikan yang kolaps itu apakah karena masalah teknologi, platform, atau ada sebuah missing link? Nah, mungkin nanti ya ini pemikiran saya saja lah Pak ya. Kalau misalnya cuma untuk membroadcast siaran UPI supaya bisa di-broadcast ke Jawa Barat, seluruh Jawa Barat, oke. Nah, kita ini. Tadi saya coba oret-oret. Siapa sih stakeholder terhadap TV UPI inilah, apapun kita namanya. Oke lah, yang pertama mungkin mahasiswa, yang kedua pendidik, kita namanya dalam hal ini dosen, gitu loh ya. Ketiga, seharusnya ada stakeholder yang berpengaruh itu pasti pemerintah daerah. Yang keempat itu adalah televisi nasional ataupun televisi lokal yang memiliki jaringan terestrial di daerah, Pak. Saya bayangin itu berarti TVRI Jawa Barat, televisi nasional pasti punya
Bukan kontennya, Pak, pemancarnya. Kita kan sekarang kan ngomong sekarang kan TPUP ini konten sudah. Sekarang kan bagaimana mendistribusikannya kan? Apakah itu lingkupnya provinsi ataupun nasional? Gampang, Pak. Ya minggu depan juga saya tarikin encoder tempat Bapak, besok udah siaran. Minggu depan juga udah siaran. Maksudnya nggak ada pada kita, Pak. Ya, betul. Pak, Ya. kita bilang kan gampang ya. Kalau ini bisa mendengar ya, bagi kapasitas Telkomsel, oke gampang. Ya, gampang. Ya maksudnya simpel lah, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, Pak. Ya, Pak ini. Maksudnya kan bagaimana supaya konten Bapak di broadcast secara Bapak maunya apa? Mau nasional, mau internasional pun juga nggak ada masalah. Nasional, Prof. Nasional. Konektor kalau Namun pendatang tadi provinsi Pak, ini kita sambut dengan makan siang kita Cianjur nggak sama punya Upi, Prof. kita nggak punya Ya. uangnya. Prof, nih. ya. Yes. Persoalan nggak punya uangnya ini. Saya nggak punya uangnya, Pak. Saya punya teknologinya. Tapi karena saya mungkin punya experience tadi itu, Pak ya. Bagaimana mengolah konten menjadi komersial. Dan terus terang aja saya dapat saya disuruh sekolah, Pengalaman ya, disuruh sekolah ke tempatnya Pak Khairul Tanjung kan gitu kan. Yang mungkin kalau saya bilang itu konsepnya hampir sama seperti Apple. Jadi kalau misalnya orang mikirnya kursi itu bentuknya seperti itu, kamu harus mikir bagaimana kursi itu bentuknya terbalik. Jadi sampai pada posisi tolong laksanakan marketing communication buat sebuah event yang biasanya kita tuh kalau misalnya begitu event, oke Pak, kita ngajuin budget gitu kan. Boro-boro budgetnya itu dikurangi, Pak. Enggak, itu langsung ditutup. Kita nggak mau pakai budget, lu malah harus cari duit dari situ. Nah, konsep saya tadi mikirnya konsep itu. Dan itu wadah untuk menjadi disideran, Pak. Betul. Karena Bapak sudah punya konten. Pak Prof Denny, Pak Rektor UPI ini ngasih selapang-lapangnya Pak Gubernur RK bantu Pak. Model di Jawa Barat dulu, Pak. Betul. Oke. Itu ya, Prof ya. Pak Wawan ya, Pak Johan. Kalau kita mau implementasi di Jawa Barat, maka saya akan mengidentifikasi stakeholder-nya. Yes, siap. Stakeholder bahasa lainnya gini sih, Pak. Yang punya uang siapa? Ya. Gitu, Pak ya. Ya. Yang punya uang siapa kan gitu deh. Kalau tadi pendidik, mahasiswa, siswa atau siapa Untuk alumni loh Pak ya. alumni itu kan usernya, Pak. Ya user. Karena kan sumber uangnya nih kita perlu cari nih. Yang itu bisa dipadukan dengan konten. Nanti jam 2:30 saya ketemu dengan broadcaster yang Sumatera, Pak. Oke. Saya nggak tahu apakah ini nanti bisa jadikan role model atau mereka sudah mengidentifikasi sumber uangnya. Oke. Yang pertama itu pemerintah daerah, yang kedua university, yang ketiga stakeholder yang berhubungan dengan pendidikan. Apakah itu laboratorium, apakah itu pencetak buku, dan kalau seandainya bahasa lainnya Pak ya, selama ini mereka ternyata sudah keluar uang. Ya. Pun bayarnya mungkin ke Trans TV, Ya. bayarnya mungkin ke Trans Media-media mainstream. atau bayarnya ke TVRI untuk supaya tayang di situ. Karena kita bukan meminta sesuatu kue yang baru, kita minta kuenya sebagian pindahin ke sini. Yes. Nah, itu yang nanti menjadi diskusi kita. Saya tambahkan ya Pak, ini yang udah menembak ke kita Pak, ada Mayora, ada Danon, ada bos mie burung dara Pak. Sebelumnya Bang BNI yang menjadi partnernya UPI Pak. Udah bayar iklan tuh ke Prof Denny walaupun nggak besar. Cuma sekarang kalau broadcastnya langsung ke seluruh nasional Pak, anyhow semua ngomongin Jawa Barat dulu. Pak. Yes. Kita implementasikan dulu pilot project Jawa Barat. Yes. Kalau cuma untuk seperti saya bilang, kalau misalnya Bapak cuma mau di-broadcastkan ke Jawa Barat, minggu depan juga sudah selesai urusan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah jangan sampai nanti ini 6 bulan kemudian kolaps. Betul Pak. Saya nggak mau. Ketika saya kan juga nggak akan duduk selamanya di sini, Pak. Oke, saya bilang sekarang, oke Pak, kita sekarang itu kan apakah modelnya revenue sharing atau itu kan model bisa. Ya. Mungkin
dibuat bertahap. 6 bulan pertama karena ini baru free. Tapi itu kan model bisnis. Tapi selama tidak ada sebuah ikatan perjanjian kerjasama, ketika saya tidak duduk lagi di sini, pasti itu program akan kolaps. Ya. Biasanya begitu, Pak. Biasanya begitu, Pak. Karena tergantung orang, Pak. Ya. Kita jangan buat, karena ini kan buat bangsa dan negara. Kita jangan tergantung saya. Oke, saya ada sebuah pemikiran, kita tuangkan dalam sebuah wujud kerjasama. Ketika saya pun nanti nggak di sini, Ya, setuju, Pak. Bapak tetap bisa jalan dengan Telkom, siapapun yang gantiin saya. Gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kalau saya nggak menyebut itu KPID, mana lah, saya cuma ngomong Sumatera. Kalau mereka modelnya, mereka cari dulu sumber dananya. Baru. Mereka buat sebuah badan usahanya, baru datengin saya. Mereka belum punya komunitasnya. Kalau Bapak itu jauh lebih maju, Pak. Alhamdulillah, Prof. Pak Wawan. Mereka belum punya konten. Kita udah dapat community tapi belum punya apa manajemen yang lola bagus lah. Dan mereka akan mendapatkan source dananya begitu mereka MOU sama saya. Jadi mereka sangat mengharapkan kedatangan saya, bisa datangkan yang MOU. Bu Epi saksi ya tuh. Begitu dengan dasar itu Pak, dia akan datang tuh. Oke. Dia akan datang ke pemerintah daerah. Bank daerah, betul setuju. Bank daerah dia datang. Bapak tuh punya komunitas-komunitas itu kan, Yes. Termasuk komunitas agama, agama. Dan ternyata itu komunitas itu dulu banyak loh, Pak. PBNU. Ya PBNU. Bapak kalau misalnya Bapak nggak tahu, sekarang tuh TV MUI itu berlangganan transponder loh, Pak. Masalahnya tuh beli sama kita itu, bayar itu jalan tol, Pak. Terus akhirnya saya bilang, nah kalau misalnya ini bisa semua ini dijahitkan, Pak. Kan sekarang masing-masing bekerja masing-masing nih, Pak. TV pendidikan kerja sendiri. Kemudian TV komunitas, kalau misalnya Bapak tanyakan sama saya, yang sudah pakai di Telkomsat yang di TV komunitas itu lebih daripada 50 loh, Pak. Saya nggak tahu itu channelnya, nggak pernah dengar saya itu channel. Dengar, Pak. Kalau dia bisa ini lah, Pak. Nanti itu ada potensi. Bank daerah, saya nggak bilang dana CSR, Pak. Saya bilang itu dana iklan. Karena mereka punya dana iklan dan mereka itu akan spend. Cuma selama ini mungkin spendnya itu pakai, ya kalau misal bahasa kita tuh analog, cara manual, cara lama lah. Lu pasang di billboard, Udah musim. itu kan kagak milenial banget lah. Atau pasang baliho. Betul. Dan itu biayanya gede-gedean, Pak. Itu 6 bulan dia. Di siaran. Kita nanti tentu harus memfilter lah ya. Karena kita pengennya ini TV pendidikan. Ya, Pak. Tentu itu prestasi bangsa kita tuh, Pak, punya televisi pendidikan, Pak. Jangan cuma ke YouTube, nggak ada filternya. Betul. Nggak terangkat. Betul, Pak. Dan ini bisa ditangkap oleh, saya yakin semua rumah itu punya TV. Yes. Saya yakin mereka punya parabola. Yes. Begitu kita kombinasikan dengan tadi kolaborasi dengan ekosistem TV daerah, Pak, dia bisa pakai antena goceng. Karena itu tadi, Pak, yang kaitannya MUX operator. Masalahnya itu MUX operator itu adalah selain dia bisa siarannya dia pada frekuensi tertentu, dia juga bisa siaran menggunakan perangkat yang sama, dia bisa siaran TV yang lain pada frekuensi yang berbeda. Berarti dia tidak menambah itu. Dan TVRI daerah itu pasti punya broadcast terestrial di daerah, Pak. Jadi tinggal dia tangkap pakai parabola, melalui satelitnya kita, kemudian di sekeliling itu, di kampung itu, ataupun di kecamatan itu, semuanya bisa nangkap menggunakan antena goceng. Bagi yang tidak punya parabola. Jadi kalau sini Prof Denny, udah. Terus yang kedua, Pak, ya ini experience saya di Trans, ya itu. Kenapa sih orang itu banyak ya maksudnya ketika orang menonton televisi itu apa sih kondisi dia yang paling senang? Kita survei kondisi orang itu pengen nonton televisi sebuah channel kalau seandainya dia atau keluarganya dia itu sedang ada di TV itu. Interaktif itu maksudnya komunikasi. Makanya Trans TV itu banyak membuat program
yang mungkin dari sesuatu yang tidak dikenal menjadi akhirnya itu sangat ini. Jadi ketika saya bakal nampil di TV UPI, menurut Bapak, saya akan suruh siapa yang akan? Keluarga saya Indonesia itu saya sebentar lagi jam 4 itu nampil loh. Nah, sifatnya interaktif. Interaktif itu maksudnya either menggunakan undian, either sebuah pertanyaan, sama seperti kita ketika komunikasi ketika kuliah lah Pak. Kalau misalnya saya ada di kampus, saya dulu waktu masih siapa yang nanya bakal dapat kue. Pasti saya langsung tanya gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma diginin doang ya udah, saya juga pasti. Ya itu masih menjadi pemikiran saya Pak. Ya, mudah-mudahan kalau secara teknisnya sudah selesai lah Pak. Ya. Oke, close ya, Prof. Den, Pak Wawan, Pak Jan, semua close. Secara teknis kita produktif hari Jumat ini. Nanti tinggal kita buat ininya saja. Ya, tapi satu sisi saya juga BUMN kan badan usaha ya Pak ya, badan usaha milik negara ya. Kalaupun misalnya kita nanti membuatkan modelnya, termin waktunya, nanti kita atur. Ya. Tapi saya pikir saya langsung mikir ini sebetulnya potensi revenue-nya gede. Iya. Iya Pak, memang terkadang jagoan itu kalau di film terakhir datang nggak Pak? Prof Denny, Pak Fitra, Pak Andi mungkin nggak ikut dari awal, nggak apa-apa. Iya. Dia nggak usah ngurusin yang awal. Iya. Endingnya dia yang menyempurnakan. Betul. Ya kalau misalnya saya optimis dengan program ini, gitu Pak ya. Ya. Kalau misalnya Bapak kan pengennya ya kalau bisa ya hibah saja lah kasarannya kan gitu kan, free lah kasarannya gitu. Saya challenge-nya gampang Pak. Revenue sharing mau nggak lo? Kalau ada revenue-nya kita bagi. Oh, pasti. Cocok. Ini namanya pejabat generasi pandemik nih Pak. Prof Denny. Besok kasih rektor ngasih honor dosen apa Pak? Itu model bisnis Pak. Ya silakan Pak. Saya Pak. senang. Kalau misalnya nanti ternyata kalau ada istilahnya rezeki komersialisasi, saya serahkan ke bapak-bapak. Iya betul. Pak Fitra disuruh untuk yang ngatur Pak. Iya. Ini bukan ranah kita, kalau biaya ngatur lebih enak. Ya tadi seperti saya bilang, saya itu karyawan di perusahaan telco. Saya belajar Pak. Dan saya memang disuruh handle ini karena dianggap saya punya experience di TV swasta gitu loh ya. Tapi di TV swasta itu tadi pengalaman saya Pak, sesuatu yang biasanya kita menjadi cost center harus jadi profit center. Itu kan mengubah otak kepala banget gitu. Dan yang harus diubah itu konten. Gitu. Nah, nanti mungkin saya punya juga ekosistem yang ada di saya. Kita punya kerjasama dengan kalau Bapak mungkin ada 8 channel premium yang memang kalau misalnya orang Indonesia menonton itu harus mengakses ke situ. Tapi premium ya Pak, itu premium Pak. Kelas Discovery Channel. Saya ngomong Discovery Channel Pak ya. Animal Planet kayak gitu loh ya. Itu kan TV-TV yang mungkin nanti bisa kita dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan kan. Pendidikan ya. Yang mungkin nanti ya, dan saya sudah punya slot. Saya sudah punya slot untuk bisa injek ke situ. Selama ini saya bilang itu atas nama Telkomsat, nanti tolong disiarkanlah siaran CSR-nya Telkomsat. Tapi kan itu kan menjadi ya kita gitu ya. Kalau kita nanti memanfaatkan, termasuk misalnya ternyata channel itu mau kita distribusikan ke UPI untuk konten tertentu pada jam tertentu. Sehingga nanti ada momen-momen di mana orang tertarik nonton di situ. Contoh simpel aja Pak. Ternyata banyak yang seumuran saya nggak mau lagi nonton yang sifatnya itu movie, nggak mau. Dia mau nonton itu cuma sport satu, traveling atau journey. Traveling dan binatang Pak. Jadi teman saya itu bayar 400.000 untuk berlangganan TV berbayar, yang dia tonton itu cuma Animal Planet. Karena udah nggak butuh rasa kemanusiaannya Pak. Itu konten kebinatangan. Jadi saya kira itu Pak. Tapi ini masih saya pikir diskusinya kita pertajam ya Pak. Nanti Pak. Di kampus UPI aja biar tajam, semua akademis nanti, Pak. Yes, nanti kita lihat ininya. Ya mungkin kalau misalnya diizinkan memberikan masukan, ya memberikan masukan. Kami tidak paham di production house, tidak ngerti Pak. Nah, itu Prof Denny sama UPI tuh. Ada Kaprodi Pak, ada
nggak perlu nih Pak, visual graphic, editing, Yes. senang Pak, konten udah lama di Betul. Termasuk nanti ya kalau misalnya nih, oke, kita buat misalnya 3 bulan pertama pokoknya free aja. Nah, oke, pada momen-momen tertentu kami minta untuk supaya konten kami masuk gitu loh. Itu kan sebuah nilai yang bisa kita tukar tambahkan lah kasarnya gitu kan. Sehingga pada momen-momen tertentu itu tidak menjadi kolaps gitu loh Pak. Karena kita saling ketergantungan. Bukan karena saya berbaik hati kepada TV UPI, tapi kita bekerja sama. Kalau misalnya orang bekerja sama, jadi lama kekal gitu loh. Kalau misalnya seandainya memberi dan menerima, saya pikir pasti ya cuman saya di sini, oke lah saya beri. Begitu saya pindah, kolaps lagi gitu loh kan cerita. Iya. Bahasa Pak Fitra sinergi ya Pak. Sinergi yang sustain ya Pak ya. Itu yang memang Simbiosis mutualisme. Ya Pak. Di tempat saya ada peluang Pak. Di tempat saya ada peluang yang sebetulnya mereka juga butuh itu dikomunikasikan kepada segmen-segmen tertentu. Ekosistem yang Bapak punya tadi. Jadi dan selama ini mungkin ya minta maaf, mereka perginya ke komunikasi. TV swasta nasional yang udah stuck Pak ya, apalagi ASO ya. Nah, tinggal kita nanti kerjasamakan sehingga UPI mendapatkan manfaat, Telkomsat juga mendapatkan. Setuju Pak. Siap. Itu Pak. Alhamdulillah nih Prof Denny, Pak Wastiawan, kita udah 11:30. Kayaknya memang kita harus spending, kalau makan sebelum kenyang bagus ya, berhenti ya. Supaya nanti ada follow up makan keduanya. Pak Budi, Pak Fitra, Mbak Evi ya, kemudian teman-teman dari PT BDS, ada Pak John, di grup kita ada Usadi juga ya, Pak Riki salam ya, Pak Fikri, kemudian Pak Wawan, Prof Denny, mohon hari Kamis depan ya Pak Fitra ya, rencananya Pak. Kita siapkan karpet merah hijau ya Pak, atau karpet merah putih ya. Prof Denny usul saya, hari Kamis kita adakan acara khusus, maksudnya bukan khusus yang berlebihan, tapi jadi ada semacam dengan Direktorat Inovasi Prof Den, kemudian dengan Humas, kemudian kalau bisa dengan Pak Rektor, syukur-syukur kita bisa secara resmi lah, karena kan ini institusi dari korporasi BUMN juga. Saran saya hari Kamis kita atur yang terbaik, sehingga kalau bisa sih tidak minta kita berikan waktu kepada Pak Fitra atau ngotot sedikit memberikan usulan konteks tadi mungkin dalam bentuk paparan juga kerjasamanya Pak, termasuk usulan model bisnisnya yang sifatnya sustain gitu Pak, karena memang ini bakal dimonet tanggal hampir akhir September dengan Kemendikbud Pak. Program ini juga akan direview oleh Kemendikbud. Nah Pak Rektor dapat juga update terakhir tentang masalah kapasitas tadi gitu ya, dengan BUMN yang terlibat di korporasi awal Visidion ini. Dari saya sekian, mungkin Pak Wawan 1 menit closing, Prof Denny closing, terakhir mungkin Pak Fitra. Silakan Pak Wawan. Ya kalau buat saya sih terima kasih, ini titik awal pertemuan silaturahmi yang barokah. Amin. Amin. Karena tujuan kita adalah tadi sama-sama pasti membangun bangsa lewat pendidikan. Memang belum ketemu, mungkin ini titik awal kita untuk berkolaborasi. Saya kira kita berdoa supaya ini menjadi kenyataan buat kita semua. Ya terima kasih Pak Bapak-Bapak. Selamat hari Jumat. Terima kasih. Kemudian 1 menit terakhir Prof. Suaranya masih Prof. Terima kasih Pak Wawan, Pak Fitra, Pak John, ya, Pak Peter, Pak semua. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan, ya khususnya dari saya, nih mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Juga saya terima kasih atas respon dan niat Bapak-Bapak, khususnya Pak Fitra tadi terkait rencana kita ke depan. Insya Allah kita akan coba usahakan bagaimana bentuk corporate kemitraan atau kerjasama yang ya kita hanya mengamalkan ilmu Pak. Insya Allah kalau kampus itu lebih banyak ke pengabdiannya. Jadi kalau Bapak-Bapak membidik sesuai dengan filosofis dari Kedai Reka Cipta, program dari Ditjen Kelembagaan
Kemendikbudristek ini adalah harus hadir menjadi solusi pengusaha. Sebaliknya para pengusaha, para industri, dunia usaha industri juga harus menjadi solusi bagi pengabdian penyebaran ilmu dari pusat-pusat lembaga pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Jadi gayung bersambut, harapannya ketika program matching fund istilahnya Pak, jadi yang punya uangnya siapa? Betul, pemerintah. Pemerintah menggelontorkan ke institusi pendidikan tinggi dalam bentuk matching fund untuk menjadi sumber daripada solusi dunia usaha industri. Jadi alhamdulillah ketika Pak Hairul bergabung, bagaimana sosialisasi, promosi, mendapatkan karyawan yang tidak mahal dibayar, mendapatkan produk yang banyak tapi cepat. Nah itu ada di kami, Pak. Konten tadilah jawaban, networking tadilah jawaban. Jadi kita sama-sama memberikan solusi. Terima kasih dari saya, sangat terkesan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho, hidayah hingga ide-ide ini, keinginan kita ini tidak berhenti sampai program matching fund saja, namun berlanjut seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Fitra dan semua bapak-bapak yang ada. Dari saya, maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny Darmawan atas waktunya dan hari ini semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Kampus UPI sebagai lokomotif pendidikan Indonesia ya Pak, yang menjadi dasar kita juga semangat berada di belakang ruhnya pendidikan ada di UPI Pak, bukan di korporasi atau yang lain ya Pak. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah Pak Fitra berkunjung dengan tim minggu depan sudah bisa kontrak dengan UPI nih, signing antara Telkomsat dengan BUMN pertama yang menjadi masuk nih ya Prof dalam list kerjasama kita Prof. Mudah-mudahan jadi berkah dan panjang. Kita tunggu minggu depan di kampus pusat Universitas Indonesia Bandung. Dari saya sementara cukup Pak Fitra. Beberapa presentasi saya nanti saya share aja. Nanti bisa dikopikan sama Mbak Evi ya. Mungkin bisa dipelajari, tidak hanya tentang UPI tapi tentang TV Desa KPD Jabar, kemudian pasar Apsindo dan yang lainnya Pak. Terima kasih semuanya. Mohon izin Pak Fikri, nanti rekaman hari ini yang Zoom bisa di-share ya. Saya juga akan share ke Pak Fitra agar beliau juga bisa update kepada pimpinan yang tertinggi juga dengan direksi yang lain. Mudah-mudahan hari ini singkat padat jelas tema kita. Jangan tanyakan negara bisa memberikan apa buat Anda, buat kita, tapi bagaimana kita bisa memberikan buat negara. Di masa pandemik, seluruh pihak banyak yang jatuh, merayap gitu ya, survive. Nah, kita hadir untuk memberikan booster kepada masyarakat Indonesia, pada khususnya di dunia pendidikan. Terima kasih Prof. Denny, Pak Wawan, Pak John, Pak Fikri, kemudian Pak Fitra Akmal dengan Bu Evi, dan satu lagi timnya yang berbaju merah. Yang paling belakang ini man behind the screen ini diam ya. Mudah-mudahan tetap support. Kita ketemu lagi pada sesi offline di kampus UPI hari Kamis. Pak Fitra mohon konfirmasi supaya mungkin nanti ada surat undangan juga Pak. Biar datang ke sana ada instansi-instansi ya. Jadi kita berapa orang yang datang, harapan kami ya Prof Denny, Pak Rektor bisa hadir nih karena udah mulai ngebus loh. Karena sekarang memang perguruan tinggi itu pengen ada mitra usaha yang memang terlibat. Itu bagian dari IKU Pak. Mudah-mudahan menjadi sebuah motor juga buat kita semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa, saya juga mau ucapkan terima kasih Pak Rifki Amir Yahya yang nggak bisa hadir di headquarter kita di Jati Bening. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung dengan Pak Fitra dan di Telkomsat direksi juga. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Good Friday. Segala kebaikan obrolan kita. Kalau ini ada kebaikan, Allah berikan pahala buat kita semuanya. Amin. Kalau ada kesalahan yang nggak kita sadari, ucapan kita Allah akan maafkan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Hadis Imam Tirmizi, setiap pertemuan yang diakhiri dengan penutup majelis, kalau ada kebaikan orang yang hadir mendapatkan kebaikan pahala, yang kesalahannya tidak disadari akan diampunkan dosa-dosanya. Doanya adalah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kedua, kami yang offline diberikan hidangan makanan minuman kepada keluarga besar Pak Fitra Telkomsat. Kami ucapkan semoga Allah berkahi keluarga besar Telkomsat, semoga berikan ampunan kasih sayangnya, dan semoga Allah berikan makan orang yang memberikan kita makan, semoga Allah berikan minum orang yang memberikan kita minum. Hadis Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.